nanti saya buka lagi absen. Bang. Nanti buka lagi ya Bang, pas akhir. Ya, ya di akhir sesi ya. Oke, terima kasih Bang. Oke, jadi oke, sama-sama. Oke, sekarang kita bahas temuan tutorial pada hari ini. Kita akan bahas mengenai turunan dan turunan lanjutan. Di SMA kita udah pernah bahas ya terkait turunan, dan kita akan membahasnya lebih dalam lagi terkait materi-materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang mana di pertama itu ada definisi dari turunan, kemudian aturan turunan seperti apa, dan bagaimana cara menentukan turunan dari suatu fungsi yang bentuknya berantai atau bercabang-cabang. Kemudian ada juga turunan tingkat tinggi di mana ordernya lebih dari satu. Misalkan ada suatu variabel x yang mana ordernya lebih dari satu. Bisa x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 4, atau mungkin x plus 3 dipangkatkan dengan 2, atau lainnya. Ya, itu termasuk ke dalam turunan tingkat tinggi. Karena orde pangkatnya itu lebih dari satu. Nah, selain itu, kita akan membahas juga terkait diferensial dan hampiran. Bagaimana suatu fungsi didekati dengan suatu nilai tertentu yang akan menghampiri nilai yang sama. Gitu. Kemudian ada turunan implisit, dan yang terakhir ada laju terkait. Ya. Namun untuk laju terkait ini nggak akan kita bahas lebih dalam karena di sini kita secara matematis akan membahas mengenai turunan dan turunan lanjut. Mungkin hari ini bakal lebih dengan dulu ya di mana terakhir dan kita tinggal mereview ulang bagaimana konsep turunan dan turunan lanjutan yang benar. Yang pertama ya, di sini udah ada pertanyaannya. Gunakanlah definisi turunan untuk mencari suatu turunan pada nilai variabel yang diberikan. Yang pertama yaitu contohnya diberikan fungsi x, yaitu dengan variabelnya yaitu x plus 3, dan diminta untuk menentukan turunan saat di titik x sama dengan 0 gitu ya. Ini konsep soalnya. Jadi pertanyaannya adalah kita menentukan suatu turunan dengan menggunakan definisi turunan yang sudah dipelajari, kemudian menentukan turunan ketika di titik x sama dengan 0 gitu ya. Nah, ingat lagi di sini disuruhnya memakai definisi turunan, bukan aturan turunan. Jadi definisi turunan dan aturan turunan itu adalah dua hal yang caranya berbeda. Definisi turunan caranya seperti yang ada di tab ini ya. Jadi merupakan definisi turunan di mana limit h mendekati 0 dari suatu fungsi di mana fungsinya adalah fx plus h dikurangi fx dibagi h itu akan bernilai sama dengan f aksen x atau turunan dari fungsi fx gitu. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Ini ketahui bahwa fx itu sama dengan x plus 3. Dan kita menggunakan definisi turunan yang udah diberikan di ini nih, di atas ini ya. Kita tinggal mensubstitusikannya saja. Di sini kan fx plus h. Berarti di sini kita ubah nih variabelnya jadi x plus h. Otomatis variabel yang di x plus 3 ini juga akan berubah menjadi x plus h plus 3. Nah, ini sama dengan fx plus h. Gitu ya. Makanya di dalam sini, di baris yang ketiga ini, sudah dituliskan bahwa fx plus h sama dengan x plus h plus 3 dikurangkan dengan fungsi fx yang udah ada, yaitu x plus 3, dibagi dengan h. Nah, kan kemarin kita udah belajar ya tentang limit kiri, limit kanan, dan limit keduanya itu harus seimbang atau harus sama gitu ya. Maka dapat dikatakan bahwa limit-limit tersebut akan menuju
suatu kekontinuan di titik H, gitu ya. Nah, di sini kita tinggal menyelesaikan saja gitu ya. Dimana jadinya X plus H plus 3 dikurangkan dengan X, ini dikalikan ya, jadi minus 1 dikalikan dengan X, kemudian minus 1 dikalikan dengan plus 3. Jadinya minus X minus 3 dibagi dengan H. Maka nanti yang tersisa adalah H per H. Di mana H per H itu adalah 1, maka fungsi turunannya itu adalah F dan X sama dengan 1. Nah, kan yang diminta adalah turunan ketika di titik X sama dengan 0. Jadi di titik X sama dengan 0, dia akan bernilai 1 juga. Karena ini kan nggak ada variabel X-nya ya. Jadi mau berapapun X-nya, maka turunan fungsi yang udah diberikan di soal itu akan bernilai 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih aman? Oke. Oke, masih aman ya. Jadi saya lanjutkan yang B. Masih aman, Bang. Yang B, ya gimana? Boleh diulang nggak? Tadi soalnya sinyalnya putus. Boleh. Kental juga. Ini ulangnya dari mana? Semua, Bang. Oke. Ya. Dari awal ya. Ya. Dan di sini definisi turunan dari suatu fungsi ini merupakan turunan dari suatu fungsi f(x). Ya, ini definisi turunannya. Jadi f(x plus h) ini akan kita gunakan di fungsi f(x) yang udah kita berikan. Tadi kan dibilang bahwa f(x) sama dengan x plus 3. Sekarang kita ganti nih, x yang dalam kurung menjadi fx plus h. Ya kan? Berarti ini nanti akan sama dengan x plus h plus 3. Jadi x plus h plus 3. Ini fungsi fx plus h akan kita masukkan ke dalam baris ketiga ini tadi. Di sini ya. Nih, nanti dia akan menuju ke baris ketiga ini. Sampai sini udah aman? Oke, nah sekarang dikurangkan dengan fx-nya. Fx-nya sesuai dengan yang diketahui di soal tadi. Fx sama dengan x plus 3. Berarti kita masukkan fungsi fx ini ke dalam sini ya, baris ketiga juga. Berarti dikurang x plus 3, kemudian dibagi dengan h, sesuai dengan definisi turunan yang udah diberikan. Nah, kemudian pada baris keempat, kita tinggal menyelesaikan saja persoalan yang ada di baris ketiga ini. Kan masih ada min kurang x plus 3 nih. Kita kalikan ke dalam, min 1 dikali x, kemudian min 1 dikalikan dengan 3. Jadinya nanti di sini ini akan berubah. Fungsinya menjadi x plus h plus 3 dikurang x dikurang 3. Dibagi dengan h. Kemudian kita selesaikan aljabarnya, maka akan ketemu fungsi turunan fx sama dengan limit h mendekati 0 dari h per h. Variabelnya sama, bisa kita coret. Jadi 1. Ingat, limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri hasilnya. Makanya di sini f aksen x atau turunan dari fungsi f, x adalah 1. Nah, kan yang diminta ketika x-nya sama dengan 0. Ya, berarti f aksen x sama dengan 0 akan sama dengan 1. Kak, kalau misalkan di titik x sama dengan 1, gimana? Dia akan bernilai sama. Karena di sini nggak ada satupun variabel x yang bisa kita substitusikan. Jadi maupun x-nya 2, x-nya 3, x-nya 4, itu akan mempunyai nilai turunan sama dengan 1. Gitu. Sampai sini? Gimana? Gimana ya? Kemudian untuk yang B. Oke ya, untuk yang B ya. Diketahui fungsinya fx sama dengan x kuadrat. Dan kita punya definisi turunan A.
ya definisi turunan yang udah kita pelajari, yaitu limit H mendekati 0 dari X plus H, ya Fx plus H dikurang Fx per H. Seperti yang sebelumnya, di mana kita punya Fx sama dengan X kuadrat. Berarti kalau kita mau memiliki Fx plus H, kita substitusikan saja X di sini dengan X plus H. Jadi X plus H kuadrat. Ini untuk fungsi Fx plus H. Yaudah, di sini tinggal kita masukkan di baris kedua. Ya, di sini ada X plus H kuadrat dikurang dengan Fx. Ingat, Fx-nya tadi apa? Sama dengan X kuadrat. Berarti disubstitusikan. Jadi limit H mendekati 0 dari fungsi X plus H dikuadratkan dikurang dengan X kuadrat dibagi dengan H. Kemudian dengan menggunakan konsep limit, sebelumnya kita ini dulu ya, kita selesaikan dulu aljabarnya yang bisa dicoret, yang bisa dihabisi nilainya. Jadi di sini X kuadratnya bisa kita habisi, maka yang tersisa adalah 2XH ditambah H kuadrat per H. Nah, ini kan H-nya harus kita hilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena biar hasilnya tidak 0 per 0. Kalau 0 per 0, maka solusinya kita harus menggunakan pemfaktoran. Tapi ini kan bisa kita coret nih, di mana 2xh dibagi h jadi 2x. Kemudian h kuadrat per h bisa jadi h. Jadi nilainya adalah limit h mendekati 0 dari 2x plus h. Nah, kita substitusikan 0-nya sesuai dengan aturan limit kemarin yang telah kita pelajari, maka akan ditemukan nilai turunan dari x sama dengan 2x. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, itu jadi 2x gimana? 2x bagian ini. Kak, Oke, sebentar. Ya. iya. Oke. Nah, ini kan limit H mendekati 0 nih. Berarti kalau limit H mendekati 0, kan syaratnya nggak boleh 0 per 0 aja kan? Ini kan fungsinya bentuknya polinom, bukan fungsi rasional. Jadi langsung kita masukkan saja. Limit H mendekati 0 dari 2x plus 0. Jadinya limit H mendekati 0 dari 2x. Kan ini kan H. Di sini nggak ada variabel H. Berarti ini bisa diasumsikan sebagai konstanta. Ya, jadi limit dari suatu konstanta adalah nilai itu sendiri. Jadi f aksen x sama dengan 2x. Gimana? Paham, Kak. Paham ya? Nah, kan yang diminta ketika fx ya, f aksen x sama dengan 1 nih. Ya udah, karena di sini yang diminta 1, berarti f aksen x sama dengan 1 sama dengan 2 dikali 1. 2 kali 1, 2. Jadi turunannya dari f aksen di titik x sama dengan 1 adalah 2. Sampai sini daman ya? Oke. Aman, Kak. Aman, Bang. Aman, Oke. Kak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Gunakan definisi turunan untuk mencari f aksen x. Nih, definisi turunan, bukan aturan turunan. Ingat ya, itu dua hal yang berbeda. Ini saya kasih note aja. Definisi turunan tidak sama dengan aturan turunan. Jadi kalau misalkan di UTS, di kuis, di UAS, ketika kalian disuruh mencari menggunakan definisi turunan, maka gunakanlah definisi turunan. Jangan menggunakan aturan turunan. Karena itu poinnya bakalan berbeda. Gitu ya. Turunan aturan seperti yang udah di soal sebelumnya, yang di sini ya itu merupakan definisi turunan. Aturan turunan kita bahas di soal selanjutnya. Nah, di sini kan diminta nih untuk mencari yang A, di mana fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Berarti kita punya fungsi fx plus h-nya dulu ya. Kita cari, berarti 2x plus h plus 1. Gitu. Nah, nilai ini kita substitusikan ke dalam persamaan limitnya.
Jadi 2x plus H plus 1, 2 dikali X plus H, kemudian ditambah dengan 1, dikurang dengan ini adalah X-nya. Itu ya. Dan ini H sebagai persamaan dari limitnya tadi. Maka ini kita kalikan ke dalam 2x, 2H, ya di sini udah tepat, 2x, 2H, ditambah 1, kemudian dikurang dengan 2x, dikurang dengan 1. Dikalikan ke dalam minusnya. Ingat, jangan sampai nggak dikalikan, ya, karena nanti hasilnya akan berbeda. Kemudian nanti akan ditemukan nilai limit 2H per H. Bisa kita coret H-nya, berarti menjadi limit H mendekati 0 dari 2. Limit dari suatu konstanta adalah nilai itu sendiri, atau konstanta itu sendiri. Makanya nilainya di sini sama dengan 2. Berarti turunan fungsi f(x) dari sel yang sudah diberikan di atas adalah sama dengan 2. Sampai sini aman? Lanjut. Gimana? Kak, Yang H itu dari mana ya? Dan nilainya berapa ya? Yang X plus H Oh, gimana? Kenapa? itu dari mana dan nilainya berapa? Oh, itu mencari nilai ya. Karena itu kan definisi turunan. Jadi mungkin saya tuliskan lagi sih. Jadi ini limit H mendekati 0 dari f x plus H dikurangkan f per H gitu. Nah, kan yang kita punya cuma f x. Sedangkan di sini kita dimintain cari x plus H. X plus H-nya itu berapa variabel? Ya, dia akan bernilai suatu konstanta ketika dia sudah melewati fase turunan ini. Jadi dia nggak ada kaitan apa dia karena kalau dia hak yang bawah masih ada, dia akan kan pastinya, dan itu nggak boleh. Kemudian kita cari x plus h-nya. Ketika ini lagi dicari semua, baru kita limitkan dan nanti akan ketemu turunan gitu ya. Bisa kita lanjut? Bisa Bang. Sekarang soal yang B. Kita tahu lagi isi f-nya yaitu minimal x plus 1. Berarti ya kita harus mencari f(x) plus h-nya. Cari f(x) plus h-nya. Berarti yang di sini tinggal kita kalikan aja dengan x plus h. Jadi nanti ini x plus h plus 1 gitu ya. Dan ini nanti kita substitusikan ke fungsi yang udah diberikan di definisi turunan tadi. Jadi ada yang ini 5 kali x plus h dengan 1 dikurang dengan fungsi x-nya. Ini kita kalikan ke dalam, ini kita kalikan ke dalam, dan adalah yang kan adalah plus 5x dikurang dengan 1. Kemudian setelah kalikan aljabranya si di apa? Nanti akan diberikan limit 5. Kita caranya limit min 5. Ingat dari konsep adalah konsep di sini juga. Jadi turunan dari f x adalah nilai 5. Itu bikin malam ya. Karena ini nggak diberikan x ya. Kalau misalkan nih misalkan bentuknya 5x, berarti ketika x sama dengan 1, maka nilainya akan nilai 5 kali 1. Ya, jadi nilai 5. Ketika nilai yang diminta ketika sama dengan 2, nanti min 5 dikali 2 sama dengan 10 dan seterusnya. Tapi dalam kasus awal kita cuma ada 5 doang kan. Jadi di apapun dia apa setiap nilai turunannya ternyata adalah min 5.
Bisa dipahami? Jangan juga soal yang di sini masih susah. Jadi kita tidak harus masih x sama dengan dua ada kita cari dulu x plus h-nya. Jadi dua dengan x plus h kita derajat. Yang ini masuk ke dalam persamaan definisi turunan. Kemudian kita punya fungsi x-nya, ya, ini fungsi x-nya. Kemudian dibagi dengan h. Kita selesaikan persamaan aljabarnya seperti apa. Ini x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat merupakan pengembangan dari x plus h dikuadratkan, ya. Kemudian kita kalikan 2 kali x kuadrat, 2 dikali 2xh, 2 dikali 2h, 2 dikali h kuadrat. Nah, nanti yang akan ditemukan adalah 2x kuadrat ditambah 4xh ditambah 2h kuadrat dikurang dengan 2x kuadrat. Ini bisa kita coret sehingga sisanya adalah 4xh ditambah 2h kuadrat. Kemudian biar kita nggak pusing gitu ya, ini bisa kita pisahkan sesuai dengan konsep aljabar itu. Jadi 4xh per h ditambah 2h kuadrat per h. H-nya bisa kita coret sehingga ini menjadi 4x, dan di ruas kanan juga h kuadrat dibagi h tinggal 2h. Sehingga ini f aksen x-nya adalah sama dengan 4x plus 2h. 0-nya dimasukin jadi 4x plus 2 dikali 0. Berarti sama dengan 4x. Berarti turunan fungsi x-nya adalah 4. Sampai sini? Izin bertanya, Bang. Ya. Itu yang baris nomor 2 dapat dari mana ya, Bang? Maaf tadi nge-lag sinyalnya. Yang mana? Yang itu, Bang. F aksen X sama dengan lim H mendekati 0, 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 2x H ditambah pangkat 2 itu, Bang. Ya, itu ya. Jadi ini kita ini ya. Kan ini kita berangkat dari sini ya. Kita berangkat dari sini. Berarti 2 dikali X plus H kuadrat. Ya, berarti 2 dikali X plus H, X plus H. Oke? Sampai sini? Aman? Oh, ya, aman, Bang. Nah, ini kita kalikan jadi X kuadrat. Kita kalikan lagi ke sini jadi plus XH. Ini kita kalikan lagi ke sini jadi XH lagi. Ditambah H dikali H jadi H kuadrat. Jadi 2 dikalikan dengan X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Oke? Oke, Bang, terima kasih. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya untuk soal yang selanjutnya. Bisa. Oke. Bang. Nah, ini mungkin agak sedikit lebih panjang ya. Jadi, mari kita pahami bersama-sama. Nah, di sini diberikan fungsi fx sama dengan akar dari 3x. Berarti kita akan mencari fungsi fx plus h-nya. Fx plus h sama dengan akar dari 3x plus h. Gak usah kita pikirin harus diapain, pokoknya setelah kita mencari fx plus h, kita masukkan ke dalam rumus definisi turunan itu sendiri. Ya, sehingga nanti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari akar 3x plus h dikurang dengan akar 3x ya per h. Ini udah clear ya, dapatnya gimananya udah clear ya. Udah kan? Iya, Kak. Oke. Udah, Bang. Iya. Sekarang kita lanjut ke baris yang ketiga. 3. Ini kita masukkan ya, kita kalikan ke dalam. Jadi 3x ditambah 3h dikurang akar 3x per h. Nah, selanjutnya ketika kita substitusikan baris ketiga ini hanya sama dengan 0, berarti yang akan terjadi kan akar 3x plus 0 dikurang akar 3x per 0. Ini kan akar 3x dikurang akar 3x kan 0 per 0. Sedangkan ini nggak boleh di dalam suatu limit. Makanya solusinya adalah dengan menggunakan pemfaktoran. Seperti yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, kita lihat baris pembilangnya. Di sini kan akar 3x plus 3h dikurang akar 3x.
Maka dengan menggunakan konsep pemfaktoran, kita tinggal mengubah tanda yang minus ini menjadi tanda positif. Karena kita akan menghilangkan bagian pembilangnya yang semulanya akar-akaran menjadi tidak memiliki akar sama sekali. Gitu. Agar nanti H-nya bisa dicoret dari si pembilangnya. Jadi dikalikan dengan akar 3X plus 3H ditambah akar 3X dibagi dengan akar 3X plus 3H ditambah dengan akar 3X. Ini kan hasilnya sama aja dengan 1 per 1. Dia tidak mengubah nilai, tapi dia mengubah bentuk. Oke? Nah, setelah ini dikalikan, ingat ya, kalau misalkan ada A min B dikalikan dengan A plus B, maka itu sama aja dengan apa? A kuadrat min B kuadrat. Ya, berarti ini kan kalau dikuadrat